Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Razia hotel digelar Satpol PP Tangerang Selatan malam tadi. Hasilnya terjaring belasan pasangan bukan suami istri dan masih di bawah umur. Petugas Satpol PP Tangerang Selatan di malam takbiran merazia sejumlah hotel kelas melati. Hasilnya didapati belasan pasangan yang bukan suami istri di dalam kamar, bahkan ada yang masih di bawah umur. Petugas juga menemukan sejumlah barang bukti seperti alat kontrasepsi di dalam kamar. Mereka yang terjaring langsung dibawa ke kantor Satpol PP. Selain didata dan diberi pembinaan, petugas juga memanggil para orang tua untuk efek jera. Sementara itu, hotel kelas melati yang dirazia juga diberi sanksi tindak pidana ringan sesuai peraturan daerah yang berlaku. Di mana berhasil kita jaring 25 orang. Ya, 25 orang. Kenapa ganjil? Karena 12 pasang dan satu orang yang mengaku mengantar makanan. Yang ada ini anak masih usia muda, usia di bawah umur, belum punya KTP, anak SMP. Apakah orang tuanya tahu? Nah, ini perlu kita tindak lanjuti. Kita bawa ke Satpol PP, kita BAP, dan nanti orang tua wajib menjemput. Tabrakan mobil dan 3 sepeda motor di Majalengka, Jawa Barat akibatkan 1 pengendara tewas dan 2 lainnya luka-luka. Kasus kecelakaan kini ditangani unit Laka Lantas Polres Majalengka. Kecelakaan lalu lintas di Majalengka, Jawa Barat, yakni pemudik tabrak 3 motor dan mengakibatkan 1 tewas serta 2 luka berat. Kendaraan pemudik asal Ciroyom, Bandung ke Kuningan dengan nopol D1742YTH datang dari Kadipaten menuju Kuningan dikagetkan oleh kendaraan dari arah berlawanan. Hingga menabrak motor yang berada di depannya dan menyusul kendaraan motor di belakangnya yang mengakibatkan terpental. Dan 1 orang tewas di lokasi kejadian dan 2 lainnya luka berat. Menurut Dede, salah satu penumpang menjelaskan karena ada motor di depannya mengakibatkan oleng ke kanan dan menabrak 3 motor. Ya, motor sana kecepatan tinggi lagi gini. Konvoy. Salip-salipan. Terus posisi mobil tetap dari arah arah barat. Terus udah ngehajar oleng. Udah direm, udah glosor gitu. Jadi yang terakhir tuh yang ini udah berhenti dihajar lagi sama motor gitu. Jadi 2 motor. 3 motor. tengah garis jalan. Ulangi, kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Cigasong Raja Galuh ditangani unit Laka Polres Majalengka. Dari Majalengka, Jawa Barat, Zeni Johadi, iNews melaporkan. Satgas COVID-19 melarang silaturahmi lebaran secara tatap muka di wilayah berzona kuning dan hijau. Pelarangan ini karena untuk menekan kontak fisik yang sulit dihindarkan padahal menjadi penyebab penularan COVID-19. Silaturahmi menjadi sebuah budaya saat lebaran tiba. Namun untuk tahun ini silaturahmi yang biasanya tatap muka harus dilakukan secara virtual mengingat COVID-19 masih ada di tanah air. Satgas penanganan COVID-19 pun melarang silaturahmi tatap muka tidak hanya di wilayah zona merah atau oranye. Zona kuning dan zona hijau pun diminta untuk silaturahmi secara virtual. Ingatlah, silaturahmi fisik sangat berpotensi menjadi awal penularan COVID-19, mengingat kontak fisik yang seringkali tidak dapat dihindari dengan sanak saudara. Bagi kepala daerah, Satgas tetap himbau untuk bertanggung jawab mengawasi perayaan Idul Fitri di daerahnya masing-masing, jangan sampai terlena dengan status zonasi yang ada saat ini. Satgas COVID-19 mengeluarkan anjuran berlebaran aman. Untuk zona merah dan oranye penyelenggaraan salat Idul Fitri harus di rumah. Sementara zona kuning dan hijau bisa salat Idul Fitri berjemaah di masjid tetapi dengan prokes. Mulai dari berwudu di rumah, jaga jarak antar jemaah, hingga lamanya khotbah maksimal 20 menit. Sementara untuk silaturahmi tatap muka tidak diizinkan baik zona merah dan oranye, serta zona kuning dan hijau. Silaturahmi dilakukan secara virtual.
Lalu untuk zona merah dan oranye dilarang bertamasya di fasilitas umum. Sementara zona kuning dan hijau diperbolehkan bertamasya, tetapi jumlah pengunjungnya dibatasi 50% dari kapasitas. Data Satgas COVID-19 mencatat ada 12 kabupaten kota masuk dalam risiko tinggi, 324 kabupaten kota masuk risiko sedang, 169 kabupaten kota risiko rendah, dan hanya 9 kabupaten kota yang tidak terdampak COVID-19. Artinya, lebih dari setengah wilayah Indonesia merayakan Lebaran secara virtual. Belum lama, Kementerian Kesehatan menemukan varian baru mutasi COVID-19 dari London, Afrika Selatan, dan India yang dinilai WHO berbahaya dan tersebar di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa dan Bali. Tentu jangan sampai momen Lebaran kali ini memicu peningkatan kasus COVID-19 di tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan. Satgas COVID-19 melarang silaturahmi Lebaran secara tatap muka di wilayah berzona kuning dan hijau. Pelarangan ini karena menekan kontak fisik yang sulit dihindarkan padahal menjadi penyebab penularan COVID-19. Silaturahmi menjadi sebuah budaya saat Lebaran tiba. Namun untuk tahun ini silaturahmi yang biasanya tatap muka harus dilakukan secara virtual mengingat COVID-19 masih ada di tanah air. Satgas Penanganan COVID-19 pun melarang silaturahmi tatap muka tidak hanya di wilayah zona merah atau oranye. Zona kuning dan zona hijau pun diminta untuk silaturahmi secara virtual. Ingatlah, silaturahmi fisik sangat berpotensi menjadi awal penularan COVID-19, mengingat kontak fisik yang seringkali tidak dapat dihindari dengan sanak saudara. Bagi kepala daerah, Satgas tetap himbau untuk bertanggung jawab mengawasi perayaan Idul Fitri di daerahnya masing-masing, jangan sampai terlena dengan status zonasi yang ada saat ini. Ribuan warga Bandung berburu baju di kawasan Jalan Trunojoyo, Kota Bandung pada malam takbiran. Selain abai protokol kesehatan, warga juga tidak menjaga jarak saat berbelanja. Malam takbiran dimanfaatkan ribuan warga untuk berburu pakaian baru di kawasan Jalan Trunojoyo, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Antusias warga untuk berbelanja baju lebaran cukup tinggi di malam takbiran. Namun membludaknya warga yang datang membuat mereka tidak bisa menjaga jarak. Bahkan banyak di antara yang tidak memakai masker saat berbelanja. Akibat banyaknya masyarakat yang berbelanja baju lebaran, membuat lalu lintas di lokasi tersebut tersendat. Kan kalau kata pemerintah nggak boleh jualan, gimana Kang? Alasannya satu, ekonomi. Ya, pemerintah tolong ekonomi, ini ekonomi. Kalau misalkan kita taat prokes boleh gitu dijaga mangga, tapi ekonominya tolong dibantu rakyat ya. Terima kasih. Kalau nggak gini ekonomi nggak bergerak? Ya kalau nggak gini ekonomi nggak bergerak. Diam di rumah misalkan ya nggak akan bergerak. Kecuali diam di rumah dikasih bantuan. Gitu aja. Pedagang beralasan ekonomi membuat para pedagang tetap nekat menggelar dagangannya di sepanjang jalan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.